Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ayu, kelas 11 A Farmasi, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang gumi Asaceae. Nama lainnya yaitu gum Arab, gum akasia, dan gumi mimosa. Nama tanaman asalnya yaitu Acacia sp, antara lain Acacia senegal, wild. Untuk keluarganya berasal dari Papilionaceae. Zat berhasat utamanya adalah arabin, yaitu kalium, kalsium, dan magnesium dari asam arabinat yang tersusun atas arabinosa, ramosa, galaktosa, dan asam aldobionat. Zat berkhasiat lainnya adalah enzim dari tipe oksidase. Kegunaannya sebagai bahan tambahan pada sediaan farmasi seperti suspensi, emulsi, tablet hisap atau trokisi, besila, pil, dan tablet. Pemberiannya hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir. Bagian yang digunakan adalah eksudat dari gom kering yang diperoleh dari batang dan dahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putuari Sintia Dewi, saya dari kelas 11 A Farmasi dan saya nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gom. Jenis-jenis gom di sini terdapat ada 3 jenis. Yang pertama yaitu gom Arab atau gom Kordofan, yang kedua gom Senegal atau gom Afrika Barat, dan yang ketiga gom Arab bebas enzim. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu dimulai dari gom Arab atau gom Kordofan. Gom jenis ini memiliki mutu terbaik. Gom yang dikumpulkan dari Kordofan memiliki 2 kualitas, yaitu yang A, Blitzgum, merupakan gom berupa butir-butir bulat telur atau potongan bersudut-sudut, putih atau agak kuning. Dan bagian luar dari gom ini terdapat retakan-retakan. Yang B, Natural Gum, merupakan gom yang lebih tembus cahaya, dengan terdapat retakan-retakan yang tidak begitu banyak, warna lebih kuning atau berwarna merah jambu. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai jenis gom yang kedua yaitu gom Senegal atau gom Afrika Barat. Jenis gom ini berasal dari Senegal. Daya rekat gom ini bagus sehingga banyak dipakai dalam industri. Gom Senegal umumnya berupa butir-butir jorong atau bulat dan utuh atau berupa potongan-potongan berbentuk bumbung yang lurus atau terpilin. Jenis gom Senegal yang terbaik berwarna putih, tetapi umumnya tampak kekuningan, kemerahan, atau merah coklat. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan mengenai jenis gom yang ketiga, yaitu gom Arab bebas enzim. Gom ini dibuat dari 1 bagian gom Arab dicampur dengan 1,5 bagian air. Campuran ini dipanaskan dalam aliran uap air selama 1 jam. Atau dalam uap air bersuhu 107 derajat Celcius, yaitu selama 30 menit. Kemudian campurannya diratakan agar membentuk lapisan-lapisan tipis dalam lempeng kaca, selanjutnya dikeringkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara panen, penyimpanan, gambar, dan penjelasan dari gom Arab. Cara panen. Gom Arab keluar sendiri dari retakan-retakan kulit batangnya dan mengeras di udara. Tanaman yang telah berumur 6 tahun ini mulai dapat diambil gomnya. Untuk memperbanyak produksi, kadang-kadang kulit batangnya dari gom Arab ini diiris-iris atau dibuat luka. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya yaitu gambar dan penjelasannya. Pada bagian bawah ini terdapat gambar dari gom Arab. Gom Arab dikenal pula sebagai gom akasia.
yaitu merupakan salah satu produk getah atau bisa disebut juga sebagai resin yang dihasilkan dari penyadapan getah pada batang tumbuhan legum. Menurut Alin Collis 1989, gom Arab dapat digunakan untuk pengikat plafon, bahan pengental, pembentukan lapisan tipis, dan pemantap emulsi. Gom Arab akan membentuk larutan yang tidak begitu kental dan tidak membentuk gel pada kepekatan yang biasa digunakan, yaitu paling tinggi sekitar 50%. Jadi itulah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Tantri Pratnyani, absen 27 dari 11 A Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Chrysarobinum. Nama lain yaitu Chrysarobin, dengan tanaman asal yaitu Andira Araroba aguyar, keluarga yaitu Papilionaceae. Zat berkhasiat utama yaitu Chrysarobin, yaitu hasil redukasi asam krisofanat atau yang disebut dengan metildioksiantrakinon. Persyaratan kadar dengan Chrysarobin 70%, pemberian serbuk hablur renik ringan, tidak berbau dan tidak berasa. Kegunaan sebagai obat psoriasis dan obat trichofitosis. Bagian yang digunakan yaitu campuran zat yang diperoleh dari penyarian araroba yang terdapat dalam rongga batang. Tepung araroba juga disebut dengan tepung goa. Penyimpanan yaitu dalam wadah tertutup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Olikari dari kelas 11 A Farmasi absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sediaan obatnya, cara ekstraksi, dan penjelasan gambar. Yang pertama adalah contoh sediaan obatnya, yaitu Chrysarobini unguentum, dan cara ekstraksinya adalah diekstrak dari serbuk goa atau bisa disebut tepung goa dengan cara bensin panas. Hal ini sebagian besar digunakan dalam penyusunan asam krisopanik yang mengandung dalam jumlah lebih besar atau kurang, dan sebagai obat lokal untuk penyakit kulit parasit. Hal ini dibedakan dari asam krisopanik oleh Lieberman dan Seidler pada tahun 1878. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambar dan penjelasannya. Chrysarobin merupakan hasil reduksi asam krisofanat yang mengandung 70% persyaratan kadar, di mana campuran zat yang diperoleh dari penyairan araroba yang terdapat dalam rongga batang. Tepung araroba adalah obat yang terdapat dalam bentuk bubuk coklat kekuning-kuningan, sangat bervariasi dalam warna, yang memperoleh nama alternatif yaitu tepung goa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hairina Nabila, saya dari kelas 11 A Farmasi, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai galai. Nama lain dari galai adalah jenitri. Galai berasal dari tanaman Quercus infecturaria Oliver. Galai berasal dari keluarga Fabaceae. Zat berkhasiat utama adalah asam penyamak sebesar 50-75%, asam galat sebesar 2-4%, damar, pati, dan juga kalsium oksalat. Kegunaan dari galai ini adalah sebagai anti-hemoroida dalam bentuk salep dan bagian dari jamu singset. Pemberiannya adalah bau lemah, rasa sangat kelat, dan juga agak manis. Untuk penyimpanan galai ini adalah di dalam wadah yang tertutup baik. Cara panennya yaitu serangga Sinip tinctoria atau keluarga Sinipidae meletakkan telurnya pada pucuk dan juga batang muda. Larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzim yang dapat mengubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut menjadi gula. Perubahan pati menjadi gula ini makin meningkat dan juga merangsang sel-sel jaringan yang bulat dan tengahnya berongga karena dimakan oleh larva tersebut. Jenitri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum
ditinggalkan serangganya dan juga berat. Bergantung warnanya, jenitri ini dimakan jenitri biru, hijau, atau hitam. Jenitri yang telah ditinggalkan oleh serangganya ringan, lebih menyerupai bunga karang, dan juga berwarna pucat yang disebut jenitri putih dan kualitasnya rendah. Untuk contoh sediaan obatnya adalah yang pertama Acidum tannicum dan juga yang kedua yaitu kapsul manjakani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Dika Deknoni Cahyadewi, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan cara pengolahan dari sediaan obat manjakani. Yang pertama yaitu merebus 6 biji manjakani dengan 3 helai daun luntas dan 1 helai daun tutup bumi. Airnya direbus hingga mendidih dan menghasilkan air berwarna keperangan. Air ini akan diambil sebagai minuman sebanyak 2 kali sehari. Sebaiknya air rebusan tidak disimpan terlalu lama walaupun di dalam pendingin. Yang kedua, manjakani ini boleh direndam seketika dengan air hangat dan diminum bersama madu. Air rendamnya juga diminum. Ia begitu mujarab untuk merawat luka dalam atau selepas bersalin dan juga untuk luka luaran. Yang ketiga, untuk kegunaan luar tubuh manjakani ditumbuk sehingga menjadi bubuk yang diberikan pada luka. Gambar tersebut merupakan gambar dari obat manjakani. Yang kedua, gambar dan penjelasan. Jenitri dan jenis tumbuhan berbiji yang pohonnya bisa tumbuh hingga ketinggian 2, 5, atau 30 meter. Batang pohon ini tegak dan bulat berwarna coklat, sementara daunnya berigi di sepanjang bagian tepinya dan meruncing di bagian ujungnya. Buah jenitri tersebut berbentuk gandul atau bulat dan kecil dengan diameter sekitar 2 cm. Kulit buahnya berwarna hijau ketika masih muda dan akan berubah menjadi biru cerah ketika sudah matang. Gambar tersebut merupakan gambar dari buah jenitri. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 5. Selebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan baik dalam menjelaskan maupun hal yang lainnya, atau semisalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila teman-teman semua terdapat pertanyaan atau penjelasan yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung pada grup Parmakognosinya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.